Hola gengs, cuaca cerah nih. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Bentar ya. Ini ya. Di mana ada hot air, artinya sudah waktunya kita stok kopi lagi teman-teman. Dan kopi kali ini saya punya range yang lokal, tapi jujur kebanyakan ngomong jujur ya. Jadi ini adalah salah satu kopi yang bisa dibilang pertama kali saya roasting. Jadi kemarin saya tuh sebenarnya belinya 4 kilo. Saya kan home roaster ya gengs, bukan home roastery yang jual ke orang. Memang simply buat kebutuhan di rumah aja. Nah, saya sebenarnya beli sekilo. Kalau kalian lihat di IG story saya, ting makanan kamu tuh ting, beli masing-masing sekilo, jadi total ada 4 kilo. Nah tapi saya sharing sama temen ala-ala, jadi 4 kilo itu dibagi 3, jadi masing-masing kurang lebih dapat 300 something gram lah ya. Jadi saya dapat beli Blue Mountain si Orange Bourbon, ini Orange Bourbon nih, tulisannya nggak kebaca. Ini Orange Bourbon 6 bulan resting sebelum di hulling. Lalu ada Yellow Caturra nih, saya suka banget. Yellow Caturra ada 6 bulan resting, dan ada Yellow Caturra 1 bulan resting. Lalu ada ini nih, lalu ada ini nih, Blue Mountain, yang bisa dibilang ini pertama kalinya saya nge-roasting Blue Mountain. Dan kalau saya kan Blue Mountain itu sedikit intro ya sebelum saya merosting Blue Mountain. Jadi saya udah saya jelaskan tadi, dan saya kayak sebenarnya akan saya roasting dalam hari yang sama. Blue Mountain ini termasuk legendary di Jawa sebenarnya, di Jawa Timur lah, di Ijen Blue Mountain. Nah tapi ada sedikit history, benerin kalau saya salah ya. Jadi Blue Mountain ini sebenarnya ada yang bilang dia nebeng ketenarannya Jamaican Blue Mountain, ada yang bilang gitu. Tapi ada yang bilang juga memang dia dari di sekitaran Kawah Ijen yang memang ada Blue Fire-nya. Jadi ada dua histori yang itu. Jadi kalau ada yang bilang ini adalah varietas yang dibawa dari Jamaican Blue Mountain oleh Belanda, kayaknya nggak valid, karena jauh sebelum di Jamaican itu ditanam, justru si tipikanya Jawa yang dikembangkan oleh si Belanda, yang dibawa dari Yaman dan ditransit di India kalau nggak salah, lalu dikembangkan di Jawa. Dan bahkan kopinya tipikanya yang dikembangkan di Jawa, di Indonesia lah ya, dikembangkan di Indonesia, itu bahkan mengalahkan kopi yang dari Yaman. Jadi istilahnya kalau kopi yang terkenal dari Yaman udah kalah, artinya kan tipika kayak semacam new trend gitu ya, si kopi tipika ini yang dari Indonesia. Kemudian semua orang ingin menanam tipika, sama halnya kayak orang-orang menanam gesa, orang-orang ingin menanam sidra, orang-orang ingin menanam Eugenedes, orang-orang ingin menanam pink bourbon lain-lainnya. Jadi tren itu merebak, dan akhirnya si tipika, kalau saya baca ya, semoga bacaan saya salah, semoga bacaan saya benar. Jadi tipika ini sempat menguasai perdagangan kopi di dunia. Jadi ketika tipika ini secara nilai dan kualitasnya berkembang dengan baik, mengalahkan kopi-kopi dari Yaman, semua orang ingin menanam. Dan akhirnya Belanda melihat, wah kayaknya nggak cuma bisa ditanam di Indonesia nih, ini bisa ditanam di negara lain gitu ya. Akhirnya dia mengembangkan dan menyebarkan si tipika ini ke koloni-koloni negaranya, dan termasuk
si Raja Prancis Louis something keberapa lah saya lupa, itu meminta bibit dari Indonesia untuk ditanam di negara koloninya. Salah satunya adalah si Jamaika, dan ditanamnya jadi Jamaican Blue Mountain. Sejarah singkatnya kayak gitu ya. Dan terkenallah si Jamaican Blue Mountain dengan kopi yang sangat berkualitas dan sweet dan lain-lain. Nah, itu dari Tipika. Nah, tapi saya gini mungkin ya teman-teman, sekilas. Jadi kalau kopi memang ditanam di tempat yang berbeda, dia akan secara naturalnya bermutasi, menyesuaikan suhu, menyesuaikan ketinggian, bahkan mungkin bisa lebih enak dari negara asal tanamnya. Makanya kan kopi sebenarnya kayak teh, semakin tinggi dia ditanam, possibility untuk meng-create kopi ini menjadi sweetness katanya lebih tinggi. Jadi semakin tinggi semakin bagus. Katanya gitu ya kopi. Nah, kenapa di Jamaika itu sekitar 2000 something kilometer, 2000 meter di atas permukaan laut lah kurang lebih ya. Kalau di Ijen itu sekitar 1000 berapa saya lupa ya ketinggiannya. Nanti saya cantumkan di captionnya detailnya. Jadi pastinya akan mengalami perubahan rasa, perubahan aroma dan lain-lain. Tapi biasanya dia nggak menghilangkan jejak si tipikanya. Termasuk terakhir waktu itu saya nge-roasting si Java Colombia. Kebayang Java Colombia berarti dia Javanya Tipika. Oke, jadi itu sekelas info. Jadi saya lebih percaya kalau Blue Mountain itu memang originally dari Ijen, dan Blue Mountain diambil dari kata Blue Fire, jadi bukan dari Jamaica. Jadi kayaknya miss banget tuh orang-orang luar yang menyebut si Blue Mountain itu adalah ngambil bibitnya dari Jamaican. Enggak, justru Jamaican yang mengambil dari Indonesia. Oke, cukup aja segitulah histori singkatnya. Kita akan ngebrew mulu nih, belum ngopi ya. Saya akan nge-roasting, jadi setidaknya kita sedikit mendapatkan info tentang kopi apa yang saya brew, apa saya roasting, dan ada sedikit pelajaran historinya. Ini total berapa gram sih? Saya juga lupa. Saya timbang dulu, geng, sebentar ya. ...343, jadi saya akan nge-roasting sekitar 130-an, 130-an. Ya gitulah pokoknya. Saya timbang dulu ya. Kita berangkat ke Blue Mountain dulu ya. Kata temen ala-ala yang udah nge-roasting ini, katanya, "Bang, ini sweet banget." Prosesnya apa ya? Prosesnya ini kata Mas Ian apa sih? Anaerobik apa natural, Mas? ...156. Kita bagi dua langsung. Saya jadiin 160 ya. Oke, sisanya saya buang sini. Info dari Mas Ian, saya lupa nih pernah ngobrol sama dia. Jadi si Blue Mountain itu adalah natural klasik tapi slow dry. Wih, gaya banget Mas Ian bahasanya. Kita akan cobain aja, ini kan saya roastingnya. Kita bikin, lanjutkan, tapi biasalah tanpa ini ya, tanpa preheat mas, harusnya udah nggak ada masalah sih. Seperti biasa dong, saya akan biasa standar espresso dan filter atau omni roast atau filter atau filter atau espresso, bebas lah. Saya akan setting, kita akan setting di 13, tapi semoga saya bisa berhenti di 10 menit ya.
Saya akan main suhu. Selesai. Hasilnya light rose, semoga oke. Jadi di Blue Mountain ini saya nggak akan terlalu banyak main variabel, tapi tepatnya saya maunya main di, saya akan di light rose gitulah, atau light medium. Jadi nggak ada buat espresso, nanti espressonya buat di yang lain-lainnya ya. Nah sesi kali ini kita akan main suhunya langsung di 200. Saya akan setting di 10 menit, tapi suhunya saya akan hajar di langsung di 240. Oke geng, saya punya 2 batch. Ini batch pertama dan kedua. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak bikin espresso dark roast. Ini batch 1 saya. Ada bin yang ini batch 2. Secara color more or less kurang lebih sama, tapi ini lebih sedikit lebih dark. Lalu saya mainin suhunya di sini batch 1. Jadi total sebenarnya berapa ini? Berapa menit ya? Saya cooling down langsung dipencet di 3. Nah, saya setting 10 menit juga ya. Kurang lebih 10 menit, dan ini juga 10 menit. Tapi ini saya manteng suhu 240. Hasilnya kayak gini. Jadi saya nggak, apakah ini bisa dibikin espresso? Nanti kita lihat ya. Teman-teman, Blue Mountain dari petaninya Mas Ian Bondowoso Ijen udah saya selesai roasting. Sampai ketemu di sesi bro, ciao.